Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Rehab Hati The Paso Official. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa setiap hari Selasa kita akan membacakan sebuah buku karangan Imam Nawawiyah yang diberi judul Syarah Arba'in Nawawiyah. Adapun hadis-hadis tersebut, kumpulan hadis yang ada dalam buku ini berbicara terkait masalah pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri. Baik, kita masuk hadis yang kelima dengan tema melenyapkan kemungkaran dan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mu'minina Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun. Yang artinya diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam perkara agama kita ini yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Sementara dalam riwayat Muslim lainnya, barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana amalan itu bukan merupakan perintahku, maka ia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun urgensi hadis ini merupakan salah satu dasar Islam. Jika hadis innamal a'malu binniyat, yang hadis yang pertama kali kita bacakan, merupakan parameter batiniah dari setiap perbuatan, maka hadis ini adalah parameter lahiriahnya dari setiap amal manusia. Semua perbuatan yang tidak didasari dengan perintah Allah dan Rasulnya adalah tertolak. Demikian juga mereka yang membuat satu tambahan dalam agama, namun tambahan tersebut tidak memiliki dasar baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka tambahan tersebut sama sekali bukan bagian dari agama dan dengan sendirinya tertolak. Imam Nawawi berkata, hadis ini harus dihafal dan dijadikan dalil untuk membatalkan dan melenyapkan segala kemungkaran. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami berucap, hadis ini merupakan salah satu dasar Islam dan secara tekstual memiliki manfaat yang sangat luas karena ia merupakan landasan global dan komprehensif dari semua dalil yang darinya sebuah hukum syar'i bisa disimpulkan. Makna kata dalam hadis, man ahdasa artinya barang siapa yang memunculkan dan menciptakan perkara agama yang digerakkan oleh hawa nafsunya. Fi amrina artinya dalam perkara agama dan syariat kita yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma laisa minhu, yang bukan dari agama, artinya yang menafikan dan bertentangan dengan agama serta tidak dilandasi oleh kaidah dan dalil umum agama atau syariat. Wa huwa raddun, maksudnya adalah tertolak bagi orang yang melakukannya karena kebatilan amal tersebut dan tidak dianggap sebagai bagian dari agama. Adapun pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, Islam adalah ittiba atau mengikuti, bukan ibtida atau membuat hal baru. Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kemurnian Islam dari tangan orang-orang yang melampaui batas. Hadis ini sendiri merupakan sabda Rasulullah yang singkat dan padat, yang mengacu kepada berbagai nas Al-Quran
yang menyatakan bahwa keselamatan seseorang hanya akan didapat dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah atau mengurangi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Quran surah Al-Imran ayat 31. Juga dalam firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian di jalannya. Quran surah Al-An'am ayat 153. Warwa Muslim fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang dibuat-buat, dan setiap perkara baru yang dibuat-buat adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat Baihaqi terdapat tambahan wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan berada di neraka. Yang kedua, berbagai perbuatan yang tertolak. Hadis ini merupakan dasar yang jelas bahwa semua perbuatan yang tidak didasari oleh perintah syar'i adalah tertolak. Hadis ini juga menunjukkan bahwa semua perbuatan, baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan, terikat dengan hukum-hukum syara'. Hukum-hukum syara'. Karenanya sungguh sangat sesat perbuatan yang keluar dari koridor yang telah ditentukan syara'. Seolah-olah perbuatanlah yang menghukumi syara' dan bukan syara' yang menghukumi perbuatan. Karena itu setiap muslim wajib menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang ada di luar koridor syara' adalah batil dan tertolak. Perbuatan-perbuatan yang berada di luar koridor syara' ini terbagi dua, yaitu dalam ibadah dan muamalah. Yang pertama, di dalam ibadah. Jika perbuatan ibadah yang dilakukan seseorang keluar dari hukum syara', maka perbuatan tersebut tertolak. Dan ini masuk dalam firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 21, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Contoh dari perbuatan ini misalnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengar nyanyian, dengan menari, atau dengan melihat wanita, dan berbagai perbuatan lainnya yang tidak berdasarkan syariat. Mereka inilah orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah hingga tidak bisa melihat kebenaran, dan bahkan kemudian selalu mengikuti langkah-langkah syaitan. Mereka mengklaim bahwa mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui kesesatan yang mereka ciptakan. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak jauh berbeda dengan kaum Arab jahiliyah yang menciptakan satu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, sedang dia tidak menurunkannya. Allah melukiskan dalam surah Al-Anfal ayat 35 yang artinya sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Kadang orang juga menyangka bahwa jika dalam melakukan ibadah bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka pendekatan tersebut juga bisa dilakukan dengan perbuatan yang lain. Contohnya adalah orang yang bernazar pada masa Rasulullah SAW untuk berdiri di bawah sengat terik matahari dengan tidak duduk, tidak berteduh, dan ia juga berpuasa. Kemudian Rasulullah pun menyuruhnya untuk duduk dan berteduh sambil terus menyempurnakan puasanya. Yang kedua, di bagian muamalah, baik akad atau perbuatannya. Sebagaimana dalam ibadah, jika tidak ada dasar syariatnya, maka perilaku muamalah yang dilakukan seseorang batal dan tertolak. Hal ini didasari dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.
di mana ada seseorang yang bertanya kepada baginda seraya menginginkan agar hukuman zina diubah dengan denda. Maka Rasulullah menolaknya. Dalam hal ini Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang seraya bertanya, sesungguhnya anakku menjadi pembantu pada si fulan, lalu ia berzina dengan istrinya, maka saya pun menebusnya dengan 100 kambing dan seorang pembantu. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, 100 kambing dan pembantu dikembalikan kepadamu, dan anakmu wajib dihukum dengan 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Demikian juga setiap akad, transaksi yang dilarang syariat, atau dua orang yang melakukan akad mengabaikan salah satu rukun atau poin atau syarat akad, maka akad tersebut batal dan tertolak. Ulasan lebih rinci tentang masalah ini bisa dibaca dalam berbagai kitab fikih. Yang ketiga, perbuatan yang diterima. Banyak amal dan perkara yang tergolong baru namun tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai atau cenderung mendukung dasar-dasar syarak, maka perkara-perkara tersebut tidak tertolak namun justru diterima. Para sahabat banyak mencontohkan hal ini dan para ulama pun sepakat bahwa amalan tersebut bisa diterima. Contoh usaha sahabat tersebut dalam pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang terjadi pada masa Abu Bakar, kemudian menyalinnya dan menyebarkannya ke berbagai kota dengan disertai para penghafalnya yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Contoh yang lain misalnya penulisan atau penyusunan ilmu nahwu, tafsir, sanad, hadis, dan berbagai ilmu lainnya, baik yang bersifat teoritis yang dijadikan rujukan untuk memutuskan ketentuan syariat yang fundamental, maupun ilmu yang bersifat empiris yang bisa memberikan pelayanan bagi kehidupan manusia, menghantarkan mereka untuk meraih kekuatan dan makmurkan bumi, dan mendorong terwujudnya pelaksanaan hukum Allah di muka bumi. Yang keempat, bid'ah yang sesat dan bid'ah yang baik. Dari beberapa uraian di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa perkara-perkara yang sifatnya baru dan bertentangan dengan syarak, maka perkara tersebut tergolong bid'ah yang sesat. Namun perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dan mendukung syariat, yang sebagian perkara itu ada sunnah. Ada pula yang sifatnya fardu kifayah. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan, segala sesuatu yang sengaja dibuat dan menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma, atau atsar, maka perkara tersebut adalah bid'ah yang sesat. Sedang kebaikan yang sengaja diciptakan dan tidak menyalahi sedikit pun Al-Quran, sunnah, ijma, atau atsar, maka hal itu adalah bid'ah yang baik. Bid'ah yang sesat pun bervariasi, ada yang makruh dan ada yang haram, sesuai dengan kadar, bahaya, dan kerusakannya terhadap syariat Islam. Bahkan ada jenis bid'ah yang bisa menjerumuskan pelakunya dalam kekufuran dan kesesatan. Misalnya orang yang bergabung dengan aliran sesat yang mengingkari wahyu dan syariat Allah, lalu mengajak orang lain agar menerapkan hukum buatan manusia, seraya menuduh bahwa penerapan hukum Allah merupakan keterbelakangan, atau orang yang bergantung dengan jamaah-jamaah sufi yang meremehkan berbagai kewajiban, atau mempunyai paham wihdatul wujud atau hulul, manunggaling kaulo gusti, dan berbagai perilaku sesat lainnya. Termasuk bid'ah sayyi'ah atau sesat adalah pengagungan suatu benda dan minta berkah dengan benda tersebut sambil disertai keyakinan bahwa benda yang diagungkannya itu bisa memberikan manfaat. Misalnya mengagungkan pohon, batu, atau kuburan. Suatu saat para sahabat melewati sebuah pohon bidara, di mana orang-orang musyrik mengagung-agungkan pohon tersebut dan menggantungkan senjatanya pada pohon tadi. Maka para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami gantungan senjata sebagaimana mereka orang musyrik mempunyai gantungan." Jawab Rasulullah kepada mereka, "Allahu Akbar, ini persis seperti yang dikatakan kaum Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan." Setelah itu Rasulullah berkata lagi, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengerti, dan pasti kalian akan mengikuti tradisi kaum sebelum kalian." Yang kelima, dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan di mana perbuatan tersebut bukan dari perintahku, maka tertolak. Hadis ini berbeda dengan riwayat Bukhari Muslim yang menghubungkan perbuatan yang dibuat-buat dengan amrina, urusan atau agamaku.
Maka riwayat Bukhari Muslim ini mempunyai hikmah yang besar, yaitu untuk membantah orang-orang yang berdalih bahwa apa yang ia lakukan bukan urusan agama. Karena yang dijadikan landasan hanya riwayat Muslim saja yang sifatnya umum atau menyangkut semua amalan. Dan yang keenam, dari hadis di atas bisa kita pahami bahwa barang siapa yang menciptakan suatu bid'ah atau perkara baru dalam agama yang tidak sesuai dengan syariat, maka dosanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Amalannya, bid'ah atau perkara barunya ditolak dan ia berhak mendapatkan ancaman. Yang ketujuh, dalam setiap larangan agama pasti mengandung kerusakan. Dan yang ke-8, dinul Islam adalah agama sempurna yang tidak dihinggapi kekurangan sehingga tidak perlu ditambah-tambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah yang nomor 5 yang membicarakan seputar bid'ah dari hadis ibu kita, istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Sudah sangat jelas, mulai dari urgensinya, mulai dari pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik. Ya, semoga kita termasuk bagian dari golongan orang-orang yang terhindar dari perkara bid'ah ini. Kalau memang kita tidak mengerti akan suatu hal, jangan menutup diri kita, jangan mencegah diri kita, jangan menahan diri kita untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib untuk setiap muslim. Maka Nabi juga pernah mengatakan bahwa para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar maupun dirham, tetapi para nabi meninggalkan ilmu. Siapa yang bisa mengambil ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi jangan pernah ragu untuk menuntut ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fidini. Siapapun yang Allah inginkan kebaikannya, siapa saja yang Allah inginkan kebaikannya, maka Allah akan mudahkan dalam urusan agamanya. Maka Allah akan mudahkan, Allah akan pahamkan dalam urusan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum wa hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.